Halo, nama saya Sylvia Viva Amirullah, saya dari kelas Biologi 5B. Di sini saya akan menampilkan video dan sedikit penjelasan mengenai subfilum vertebrata dan avertebrata mengenai reproduksi. Baik, halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi ikan Nemo. Nah, ikan Nemo ini sendiri merupakan hewan vertebrata yang termasuk dalam superkelas Pisces. Nah, ikan Nemo ini sendiri biasanya ketika dewasa memilih satu betina dari 4 jantan untuk siap dibuahi. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih, mana ikan Nemo yang jantan dan mana ikan Nemo yang betina. Nah, biasanya ikan Nemo yang berjenis kelamin betina memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibanding dari ikan Nemo yang jantan. Nah, saat mulai sudah bertelur, ikan Nemo jantan akan siap siaga untuk menjaga hingga proses bertelur itu selesai. Nah, setelah proses bertelur dari betina ini selesai, maka bergantian dengan ikan Nemo jantan yang akan membuahi telur-telur tersebut. Nah, setelah pembuahan itu selesai, maka induk jantan dan betina ini akan terus mengipasi telur-telur yang sudah dibuahi dengan tujuan untuk menjaga oksigen dan kebersihannya. Dan mereka akan menjaga sampai telur ini menetas. Telur yang berusia 14 hari sudah memiliki mata yang muncul, dan yang sudah menetas biasanya disebut larva ikan, dan tumbuh menjadi ikan Nemo yang muda dan besar. Nah, dari siklus ini merupakan siklus pertumbuhan dari ikan Nemo dari mulai dibuahi sampai dengan ia bertelur dan menetas. Nah, selanjutnya setelah mendengar penjelasan Oltan, apa ya ini? Tanpa melihat secara langsung, banyak yang gak percaya kalau ini adalah hewan beneran. Ini adalah hewan yang sangat aneh. Mereka memiliki paruh yang sangat mirip bebek dan tubuhnya tampak sangat mirip dengan berang-berang. Nah, seperti ada yang menempelkan paruh bebek ke tubuh berang-berang, lalu meletakkannya di Australia sebagai lelucon. Ya, ini adalah platypus atau Ornithorhynchus anatius. Platypus merupakan mamalia bertelur, berkeringat susu, dan berburu menggunakan listrik. Nah, aneh bukan? Jika kita ingin menemukan platypus, itu bukan perkara yang mudah. Mereka hanya bisa hidup di satu wilayah kecil di bumi, yaitu wilayah air tawar. Platypus juga memakan cacing dan udang air tawar. Platypus merupakan betina yang memiliki kelenjar susu, tapi mereka tidak memiliki puting. Seperti Echidna, Platypus adalah spesies monoterm terakhir, yaitu mamalia yang bertelur, tetapi setelah pembuahan. Platypus betina akan bertelur antara minggu kedua hingga minggu keempat. Setelah bertelur, maka akan dijaga oleh induknya atau diinkubasi selama seminggu, sampai akhirnya telur itu menetas. Sebagai informasi tambahan, telur platypus tidak keras seperti telur ayam. Mereka lunak seperti telur reptil. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu perkawinan pada kodok. Nah, kodok kawin dengan si jantan dengan menindih tubuh betina di punggungnya. Kemudian perkawinan pada kodok dan katak disebut dengan amflexus.
Jantan berukuran lebih kecil dari betinanya dan si jantan cenderung warnanya lebih gelap. Jantan akan terus digendong betina hingga proses bertelur selesai. Proses kawin dan bertelur ini bisa berlangsung selama berjam-jam. Pembuahan terjadi di luar tubuh atau disebut dengan pembuahan eksternal. Betina akan mengeluarkan telur dan jantan akan mengeluarkan sperma. Sperma akan dibuahi telur di dalam air, membuahi telur di dalam air. Nah, telur yang dikeluarkan berjumlah ribuan. Telur kodok tersusun saling menyambung seperti tasbih. Telur tersebut berwarna coklat dan akan dibungkus dengan selaput pelindung tipis. Telur tersebut dapat membentuk tasbih yang panjangnya bermeter-meter. Telur tersebut yang terbungkus selaput. Telur yang sukses dibuahi sperma akan berwarna coklat dan yang gagal dibuahi akan berwarna sedikit pucat. Telur tersebut akan menetas selama sekitar 1 minggu. Kodok berani bertelur di dalam kolam yang ditinggali ikan karena telurnya dilindungi oleh zat kimia yang membuatnya tidak enak dimakan oleh ikan. Telur akan menetas seperti kecebong atau menjadi kecebong dan akan melalui siklus metamorfosis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reproduksi planaria. Planaria merupakan hewan dari golongan Avertebrata dan melakukan perkawinan, yaitu dua planaria akan saling menempelkan bagian ujung posteriornya di bagian ventral. Penis dari masing-masing planaria tersebut akan masuk ke dalam genital atrium masing-masing planaria pasangannya. Dan sperma dari vesicula seminalis pada alat reproduksi jantan akan ditransfer ke reptacula seminalis pada reproduksi betina. Nah, karena planaria juga merupakan hewan yang memiliki perkembangbiakan secara aseksual dan seksual, yaitu fragmentasi. Nah, fragmentasi ini membelah diri. Kemudian nanti cacing planaria akan memisahkan diri, kemudian akan menyembuhkan luka akibat pemotongan tersebut pada malam hari. Dan penyembuhan luka ini cepat sekali. Dan dari bekas potongan tersebut akan terbentuk yang namanya blastema sebagai calon dari perkembangbiakan individu baru. Nah, pada hari ke-7 sudah mulai ini merupakan proses penyembuhan luka pada malam hari. Nah, kemudian pada hari ke-3 sudah mulai ada pergerakan tanda calon individu baru. Kemudian setelah masuk pada hari ke-7 sudah terdapat calon mata dari planaria ini sendiri. Kemudian pada hari ke-12 terbentuk organ-organ dalam yang sempurna dan planaria sudah bisa melakukan proses metabolisme yang terbentuk dari organ-organ seperti faring, hati, dan lain sebagainya sebagai penunjang proses kehidupan yang baik. Reproduksi siput. Siput merupakan hewan hermafrodit yang memiliki ritual khusus dalam perilaku perkawinannya. Siput akan mencari pasangan dan bertarung untuk menentukan jantan dan betinanya. Siput akan melepaskan ferohormon dalam lendir yang menunjukkan kesiapan untuk kawin. Siput memiliki ritual kawin gaya Cirque du Soleil yang seksi. Keduanya akan menggantung terbalik dari seutas tali lendir dan saling melilitkan badan keduanya membelit satu sama lain. Siput akan bersentuhan dan menggesekkan tubuh satu sama lain lalu berubah menghujam satu sama lain menggunakan tombak yang muncul dari pori-pori tubuh yang dikenal dengan love dart.
Karena sama-sama memiliki penis, kedua siput akan bersama-sama menembakkan sperma ke dalam tubuh pasangan mereka. Setelah 2 minggu, telur-telur siput yang tadi akan dilepaskan ke dalam tanah untuk siap ditetaskan. Begitulah cara reproduksi hewan-hewan yang saya jelaskan. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.